Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 6 bulan April, masih di hari libur, teman-teman. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support tank ya. Terima kasih, mudah-mudahan support teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan teman-teman. Sebentar lagi menghadapi IHSG teman-teman. Market kita sudah mulai pada buka lagi nanti ya. Oke teman-teman, mendekati pembukaan market, kita akan update lagi emiten punya teman-teman sendiri ya. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support like, yang nge-share, sangat luar biasa, yang telah memberikan komentar juga luar biasa, serta yang telah mendoakan saya juga terima kasih teman-teman yang mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan kepada teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Baik teman-teman, langsung aja kita cek untuk UNVR ini. Unilever teman-teman ya, UNVR. Unilever sudah dihitung harga wajarnya ya? Ya, sudah dihitung teman-teman, harga wajar di angka 2000, sekarang 1200, 2300 ke 2000 aja punya 800 poin, ditambah 300 sekitar 1000 lebih poin teman-teman ya. Garis kenaikan yang kemarin saya bikin sudah dilewati teman-teman ya. Ya, kita hapus. Dia sudah bikin step teman-teman, step 1, step 2. Ini mulai dibikin step 3, sudah mulai ada up teman-teman dikit ya. MA10 masih berada di atas sana, tapi MA200-nya menuju ke atas. Saya pikir di sini bisa teman-teman untuk up kembali ya. Di sini dia meninggalkan jejak kenaikan di gapnya. Perhatikan untuk gapnya teman-teman di angka 1290. Di sini saya gedein dulu dikit ya, biar kelihatan jelas. Kalau digedein jelas teman-teman, ini dia bikin kepala merah atau tidaknya. Tuh kalau digedein dikit membentuk si kepala merah teman-teman di sini. Berarti adalah tanda kenaikan teman-teman ya. Nah, berdasarkan TA seperti itu sudah mulai bagus ya, walaupun di sini ada tanda-tanda penurunan, tapi biarkan aja. Dia sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4. Mungkin ini di step 3, step 4 ini ada pantulan, sudah mulai ada pantulan, mudah-mudahan bisa ke level 1290-an ataupun ke angka 1300 lebih dikit. Dipastikan dia akan uptrend teman-teman ya. Kita lihat isiannya, kita lihat isian. Ya, isian sudah mulai keren teman-teman. Perhatikan untuk bandar foreign sudah mulai ngisi hijau teman-teman, artinya sudah mulai diisi ya. Bandar lokal pun sudah mulai diisi, jadi fix ini saya pikir sih ini bisa lah teman-teman ya. Bisa kalau lanjut kenaikan ke target 1500 bisa lah teman-teman untuk si NVR. Kita bikin target di sini ya. Target tanggal 6 bulan 4 ya. Tahun 2025. Apabila sudah mencapai situ artinya betul-betul uptrend. Dia sudah bisa melewati gunung bukit ya, bukit kecilnya harus dilewati. Di kemarin kan sudah melewati sini teman-teman ya, sudah mulai dilewati sama sini, maka sini juga harus dilewati. Sudah bikin step 1, step 2, step 3. Nah ini menjadi step 4 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita lihat siapa yang ngisi untuk tanggal 27-nya. Foreign ada si BK bagus 3 miliar, KZ 1,8 miliar. Kita lihat domestiknya ada MG bagus teman-teman ya, cenderung bagus. Ada si AO juga sudah mulai masuk. Saya pikir teman-teman ke arah sini bisa lah teman-teman 1300 ya untuk si UNVR-nya, apalagi mencapai targetnya di angka 1600. Target yang angka tingginya saya punya target di angka 2000, 3000-an ya, 3000-an teman sini nih. 3000, jadi target saya itu di angka lebih daripada harga wajarnya 2300. Tapi kalau teman-teman mau ke angka 2300 ya bagus lah teman-teman ya. Itu juga sudah mulai bagus teman-teman, kira-kira punya 1000 lebih poin ya UNVR. Kita lihat posisi teman-teman ya. Nah, posisi 10 tahunan lagi murah banget teman-teman ya. Ini murah banget teman-teman. Ke harga murahnya 2.500. Artinya teman-teman kalau ke harga 2.500 saja sudah bisa. Kenapa? Karena harga murahnya teman-teman ya. Untuk 10 tahunan tapi ya. Kalau untuk 1 tahunan kita cek. Nah, sudah menyentuh harga murahnya, sedikit ke harga murah bangetnya bisa menyentuh ke angka 2200 teman-teman, terserah teman-teman tuh ya. Kalau teman-teman disimpan agak panjang dikit mungkin ke harga murahnya bisa ke 2200. Apalagi di atas harga murahnya ke angka 3000 sangat bisa sekali teman-teman ya. Karena harga 3000 aja sedikit sedikit di atas harga murahnya. Jadi kalau ingin ke harga tengah di angka 6000-an. Ini lagi downtrend, mudah-mudahan menjadi pantulan ya. Kalau ya sudah mulai bisa melewati 1900 aja teman-teman ya, ataupun ke arah sini nih. Nah, ke arah sini nih, ini sudah mulai uptrend teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa mendekati MA 200-nya ya.
Oke teman-teman, smart money sudah mulai keluar, sudah mulai bagus, sudah mulai ada masuk lagi nih teman-teman, keluar, sudah mulai masuk ya si smart money-nya, pertanda uptrend-nya mungkin ada teman-teman ya. Lanjut ada MSKY. MSKY ini si MNC teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikannya sudah mulai disentuh dan kemarin sudah dilewati sama shadow, bahkan menyentuh harga kenaikan di angka 62. Perhatikan untuk bandar lokalnya sudah mulai ngisi teman-teman ya, hijaunya sudah mulai royo-royo. Bandar Poren kemarin ngambil dikit ya, cuma 3.000 doang. Bandar Poren cuma ngambil 3.000 doang. 3 juta teman-teman, 3,8 juta. 709 lot ya di harga 53. Smart money sudah mulai ngumpul tapi sedikit-sedikit, tidak begitu sering ya. Tunggu sampai smart money masuknya sering teman-teman ya. Sekitar 3 sampai 4 hari hijau terus sudah dipastikan dia bisa menaik ke angka 60 pas teman-teman ya. Kalau sekarang sih MSKY kan posisinya teman-teman ya sudah diakumulasi sama bandar ataupun foreign, bahkan smart money sudah mulai ada. Tinggal tunggu smart money yang masuknya agak banyak teman-teman, mungkin beberapa hari ini. Mudah-mudahan smart money masuk ya. Tinggal ada petikan dikit, boom, nah, bisa ke angka 61 ataupun 6 berapa nih? 63-nya 64 teman-teman ya. Kalau bisa melewati 64 berarti dia mau uptrend. Sedikit lagi menyentuh MA200 pun sekarang lagi menuju ke depan. Artinya lagi datar, tidak menuju ke bawah lagi. Target ke 102 aja untuk MSKY ini. Ingat, MSKY walaupun dia LK-nya tidak baik teman-teman ya, ataupun LK-nya menurun, ataupun LK-nya negatif teman-teman ya, tetap dia milik bandar teman-teman ya. Mau naik begitu besar pun tetap milik bandar, mau turun pun tetap milik bandar teman-teman, karena seperti yang saya bilang, ada ketokohan pasti ada bandarnya teman-teman ya. Untuk MSKY ini teman-teman jangan nyangkut di atas sun, pasti kejemput lah teman-teman ya, tinggal tunggu waktu aja. Ini MSKY posisinya di mana di harga gocapnya itu. Ini sudah murah-murah banget karena harga 53 teman-teman ya. Target kalau teman-teman pingin agak sedikit panjang teman-teman ke angka 1150, apakah bisa? Kembali aja bisa teman-teman ya, masa enggak sih, apalagi ada bandarnya teman-teman ya. Tapi jangan tinggi-tinggi, mungkin ke harga 300-an mungkin bisa teman-teman, ataupun ke harga murahnya di angka 167. Saya aja menandaikan tidak tinggi-tinggi, ke 102 aja. Apakah di atas ada 161? Nah, sampai 161 aja sudah cukup teman-teman ya. Karena teman-teman jangan serakah teman-teman. Kecuali kalau teman-teman pingin nyimpen agak lama, mungkin bisa ke arah 1000-an. Tapi teman-teman bisa nggak nunggu lamanya 2 tahun 3 tahun gitu kan. Apalagi si MSK ini kan ada ketokohan sama ada bandarnya teman-teman ya. Dipastikan dia itu akan mencapai harga tertingginya lagi. Apalagi ini belum selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun belum pernah menyentuh harga overnya. Artinya kemungkinan untuk di up-nya ada teman-teman. Coba gini teman-teman, kalau ada ketokohan pasti dia pingin ngejual di harga setinggi-tingginya, dia akan ngambil di harga serendah-rendahnya. Itulah ciri khas yang ada ketokohan dan ada bandarnya. Oke teman-teman, untuk MSKY seperti itu ya. Ada SWAT teman-teman nih. SWAT, SWAT nih. SWAT ada 40, apakah bisa kejemput nih FCA kelas 1 teman-teman ya. Kalau perhatikan teman-teman ya, SWAT ini berada di sekarang harganya 22 ya. 40 bisa teman-teman, 40. Kenapa bisa? Karena sudah dimulai diakumulasi sama bandar lokalnya. Perhatikan, bandar lokal akumulasi, buang, akumulasi, buang, akumulasi. Artinya lagi dipermainkan sama bandar lokalnya. Seperti yang suka saya bilang teman-teman, harga FCA di bawah 50 itu foreign tidak suka teman-teman. Yang foreign asli ya. Kalau foreign KW mungkin kayak KK ataupun YP masih bisa ngambil, ataupun broker-broker yang terdeteksi di foreign tapi pakai akun biru ya KW-nya, mungkin bisa akumulasi. Tapi kalau untuk broker-broker foreign yang keren-kerennya tidak bisa ngambil. Kenapa? Karena kecewa. Karena kecewa dia di FCA kan teman-teman ya. Dia ada harga FCA di bawah 50. Kecuali kalau FCA-nya itu karena suspensi mungkin masih bisa diambil sama bandar foreign-nya. 40 masih bisa kecemput karena apa? Karena benar yang tadi saya bilang itu, bahwa bandar lokal lagi akumulasi dengan baik. Walaupun ada penjualan, biarkan aja, dia sudah bikin step 1, step 2 sama step 3-nya. Mudah-mudahan menjadi step 4 teman-teman ya. Karena kalau target saya untuk FCA kelas 1 itu, terutama emiten yang di bawah 50 itu, ke 51 ke 52 selama 3 bulan biar lepas daripada FCA-nya. Kalau SWAT nyangkut di 40 masih bisa kejemput, dan ini juga lagi diakumulasi sama bandar lokalnya. Teman-teman tinggal bersabar aja dan bersahabat dengan waktu.
Saya pikir segi 40 sangat gampang sekali teman-teman ya. Lanjut ada PYFA ya. PYFA nih. Kita lihat PYFA seperti apa. PYFA secara MA masih posisi downtrend, tapi MA10 maaf, MA200 lagi menuju ke atas tapi sudah dilewati teman-teman, itu harus hati-hati. Ada target penurunan di angka 160. Perhatikan dari bandar-bandar lokal sama porennya. Terutama poren cenderung akumulasi walaupun dalam kondisi downtrend, tetapi poren terus akumulasi. Bahkan hari-hari terakhir pun 4 hari terakhir ya, akumulasi dari mulai tanggal 21 teman-teman ada pembuangan tapi sedikit. Kita lihat untuk porennya siapa yang ambil terakhir, ada si BK, poren asli teman-teman, si BK ya. Sudah mulai akumulasi di PYFA ini. Kalau teman-teman nyangkut di harga berapa? 210 sama 208. 210 ya. Nah, di sini area sini masih bisa kejemput teman-teman. Cuman teman-teman perhatikan dari MA-nya dulu ya. MA10 lagi menuju ke bawah, lagi mulai didatarkan. Mudah-mudahan ada tekanan teman-teman ya. Ada dorongan dari bawah, mungkin ini menjadi tanda-tanda akan uptrend kembali ya. Ini sudah mulai bagus teman-teman shape-nya ya. 169 sudah mulai bagus. Di sini walaupun istilahnya ada target penurunan 161 tapi biarkan aja. Walaupun di step keduanya terdongkrak lagi ke bawah, tunggu sampai MA10 di bawah candle. Sekarang lagi mulai di downtrend, mulai didatarkan ya. Karena si bandar lokal masih cenderung jualan. Jadi ini bandar poren itu ngambil barang-barang lokal, teman-teman, bandar-bandar lokal terutama ya. Untuk domestiknya ada YP, ada OK yang ngambil, tapi PD, CCYU sama BQ keluar, teman. Yang paling banyak itu si PD sama si CC per tanggal 27. Nah, nanti teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan MA10 bagi menuju ke bawah sama MA20 lagi diluruskan, MA200 pun lagi diluruskan. Biasa ada ngepreng-ngepreng dikit, nah seperti ini teman-teman, mungkin akan lewat dikit, nanti didorong aja, tinggal ngedorong aja. Karena dia punya candle yang bagus teman-teman ya, jadi butuh dorongan aja. Butuh dorongan aja, satu kali dorongan aja bisa mencapai ke 208 teman, atau enggak 210 nggak masih bisa kejemput teman-teman ya. Cuma posisi MA-nya masih posisi downtrend, jadi tunggu aja sampai MA10 di bawah karena lagi menuju ke atas. Dan tunggu sampai si bandar lokalnya ngambil. Karena dua syarat sudah terpenuhi, bandar poren sudah akumulasi, smart money pun sudah akumulasi. Perhatikan ketika smart money akumulasi, terjadilah kenaikan beberapa hari kemudian. Boom ya. Juga sama nih, tinggal tunggu smart money yang agak tinggi dikit dan pungutan daripada bandar lokal. Bandar lokal setelah mengut beberapa hari langsung terjadi kenaikan. Nah, target ke angka 242 sama yang agak tinggi dikit di angka 330 ya. Kita lihat PYFA. Nah, PYFA sama 10 tahunan ya. Posisinya sekarang di bawah harga tengah, artinya cenderung sedikit agak murah teman-teman ya. Kemarin sudah menyentuh di harga murahnya di 91. Sudah bikin step ya. Dari harga murah 1, sini 2, nih 3 teman-teman ya. Sudah bikin step ketiga ini berarti. Berarti tanda-tanda kalian sudah hati-hati teman-teman, dia hanya ke sampai 300 aja, jangan tinggi-tinggi ya. Ataupun teman-teman di angka 280 lah, kalau enggak di angka sini nih, di angka 239 juga sudah cukup ya teman-teman ya. Saya aja menaiki angka 338 sama di angka 279 sama di angka 244 itu target saya, karena sekarang lagi bandar lokal lagi cenderung untuk ngejual teman-teman. Jadi nanti perhatikan bandar lokalnya. Kalau bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, berarti dia sudah mulai mau dinaikkan. Kenapa? Karena dua syarat sudah terpenuhi. Smart money sudah mulai akumulasi dan bandar poren pun cenderung akumulasi. Apalagi poren sudah ngambil sejak tanggal 3 Februari, sudah sampai Februari, Maret ya, 2 bulan ini sudah ngambil bandar poren teman-teman ya. Oke teman-teman, PYFA seperti itu ya. Tunggu sampai SMA 10 di bawah candlenya dan terjadi akumulasi dari seorang bandar lokalnya. Lanjut ada men. Men lagi posisi ke atas teman. Udah bagus teman-teman men. Posisi men udah bagus. Ya kalau bagus ya bagus teman-teman ya, posisi secara candle ya. Ya, jika posisi juga sudah mulai uptrend. Perhatikan ya, MA200 di bawah candle. Target penurunan sudah kemarin sudah di kenaikan ya, ini kenaikan di tengah-tengah sini kenaikan. Kita hapus ya target ya, sudah terpenuhi teman-teman ya. Ini sudah tercapai, di sini kita kasih tercapai aja buat nanti teman-teman yang nyangkut pernah ke situ gitu kan, tercapai. Cek gimana? Nah, sudah tercapai.
Nah, teman-teman, meskipun dia lagi ke atas, tetap harus hati-hati ya, karena suatu saat dia akan kembali lagi. Manfaatin aja teman-teman penurunannya, kenaikannya sekarang ya. Anda bikin arah-arah gitu seperti itu ya. Ini target penurunan. Ini semua target penurunan teman. Saya bagi dua aja ya. Nah, ini target kenaikan di harga wajar di sini teman, di harga tengah sini nih. Ya. Di angka 69 ya. 70, 69, 69 ya. Ini harga wajar itu di sini teman-teman. Harga wajar berdasarkan pun cat di angka 6869. Nah, ini targetnya ke situ aja, tapi kalau ingin lebih tinggi lagi ke angka 95. Perhatikan posisi bandar lokal akumulasinya keren. Poren bagaimana poren akumulasi sejak di sini terjadi kenaikan, dia liburan langsung naik lagi ya. Bandar lokal ngejual, poren nampung. Nah, terjadilah kenaikan dan terakhir pun semen ini diakumulasi sama bandar poren. Apalagi bandar lokal terus ngambil, saya pikir sih ini bisa lah teman-teman ke angka berapa? Ke angka 70-an bisa teman-teman ya. Kalau yang ingin terdekatnya di sini teman-teman. Nah, di angka 55 teman-teman ya. Nah, ini harga wajar dikit di sini kepala merah teman-teman ya. Tinggal pilih teman-teman yang mau mana nih. Nah, secara MA juga sudah mulai bagus ya. MA 10 di bawah candle, MA 20 di bawah candle, MA 200 pun di bawah candle. Secara teori harusnya terus uptrend teman-teman bisa ke level mudah-mudahan bisa ke 69. 69 lewat dikit 70 bisa ke angka 95. Tapi teman-teman lebih baik istilahnya apa ya? Bersyukur dengan apa yang didapat dah teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti akan agak biarkan dia naik, tapi teman-teman sudah dapat cuan teman-teman ya. Sedikit atau banyak, kalau teman-teman bersyukur akan lebih bahagia teman-teman ya. Upayakan kita jangan terlalu serakah teman-teman di bursa ini ya. Ingat teman-teman, walaupun MA10 20 sama 290 di bawah, tetapi dia masih punya target penurunan nanti ke depannya bisa ke level 636 terus ke angka gap-gap ini aja teman-teman. Gap-gap ini kita bikin mudah aja teman-teman ya. Semuanya kita bikin mudah, jangan dipersulit. Kenapa sih harus dipersulit untuk investasi teman-teman ya? Jangan ngambil teman-teman apa-apa itu di atas gitu ya. Teman-teman ini harus terulang dia kenaikannya kalau ingin dia kelihatan ada bandarnya bisa ke angka 122 ya. Kalau dia ada bandarnya, tapi teman-teman lebih baik di sini aja sudah cukup ya, ataupun di atas dikit sudah cukup. Tapi teman-teman kalau ingin memaksakan diri ke sini ya bisa. Kenapa bisanya? Karena di sini sudah mulai terlihat di sini ada bandarnya. Oke, kenapa? Karena bandarnya sudah mulai akumulasi, teman-teman. Tapi yang saya bilang itu teman-teman, pandai-pandailah bersyukur dengan apa yang didapat. Oke, kalau ingin lebih tinggi lagi, sudah tunggu smart money aja teman-teman. Smart money sudah ngumpul lagi di apa namanya di hari-hari kedepannya, mungkin akan terjadi kenaikan yang sangat signifikan teman-teman untuk kalau sudah smart money masuk ya. Oke, teman-teman, tetap harus waspada walaupun ada tanda-tanda kenaikannya. Untuk level-level seperti ini maka melakukanlah planning itu penting teman-teman ya. Teman-teman kalau melaksanakan sesuatu gitu kan harus ada planningnya. Akan ke atas di take profit di harga berapa, kalau turun bagaimana, apakah akan cut loss, apakah akan istilahnya average ataupun teman-teman dibiarkan. Itu salah satu strategi juga teman-teman ya. Asal teman-teman harus benar-benar meyakini teman-teman sendiri bagaimana planning teman-teman ya, karena setiap planning itu beda-beda teman-teman sesuai dengan gaya trading teman masing-masing. Secara waktu ataupun dengan seiringnya dengan waktu teman-teman akan istilahnya mengetahui trading saya seperti ini gitu teman-teman ya. Gaya teman-teman itu nanti akan terbentuk dengan seiring dengan waktu. Itulah teman-teman intinya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ada DLTA, tapi dia teman kita itu perkiraan dividennya, cuman dividennya belum keluar, maaf, kuartal 4-nya belum keluar. Nanti kita akan cek lagi ya apakah di atas sudah keluar atau belum untuk perkiraan dividennya. Mungkin sekian dulu dari saya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi ada Cepin, TAPG sama SMSM ya. Nanti informasi untuk DLTA kita cek dulu deh DLTA ya. Kan ditanya cuma dividen aja, jadi kita akan cek nanti untuk dividennya ya. Nah ini beta laporannya tipis, berarti teman-teman kita cenderung pingin dividennya aja. Oke. Nah, terakhir ada si Poren masuk ya 409 juta. Target penurunan sudah dilewati teman-teman ya. 1 2 ya. Apakah ada tanda-tanda penurunan lagi? Ini sudah mulai bagus teman-teman, di sini sudah mulai bagus. Secara MA juga sudah mulai bagus, nih tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan di sini teman-teman ya. Di angka 2100-an, terus di angka sini juga tanda kenaikan. Nah, teman-teman seperti itu ya. Terus untuk kita cek posisi di mana dia? Posisi 10 tahun dia murah banget teman-teman, di harga murah pas banget nih.
10 tahunan di harga murah pas banget, berarti tinggal tunggu putar baliknya aja. Kalaupun ada jeblos jeblos dikit ya wajar lah teman-teman ya. Tapi sekarang sudah mulai di harga murahnya teman-teman, walaupun teman-teman mau pingin gennya bandar lokal juga, maaf, bandar foreign sudah akumulasi, bandar lokal sebelum masih ada di barangnya teman-teman ya. Bandar lokal juga masih ada barangnya, tapi bandar foreign kembali ngambil sangat signifikan kalau sekarang ya. Di angka 400 aja sudah signifikan. Kenapa? Karena dia sudah, maaf, karena bid dan opornya tipis teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau bikin hanya dividennya aja bagus teman-teman ya, karena bid dan opornya tipis gampang diombang-ambing. Kalau dividennya cenderung nanti kita akan hitung teman-teman ya. Nah, data ini belum keluar untuk LK-nya. Biasanya kalau LK-nya bagus, Poren suka ikutan tuh teman-teman ya. Dia sudah hafal duluan karena dia punya informasi satu biasanya untuk seorang Poren teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Terakhir DLTA, nanti kita akan bahas lagi untuk emiten, CEPIN, THPG, sama SM untuk harga wajarnya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.